Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok rekayasa web. Di sini kami ingin mempresentasikan responsi dari praktikum rekayasa web. Anggota kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya, Khairul Amri, NIM 18.18387. Yang kedua ada Ika Ribera dengan NIM 18.18404. Kemudian ada Risandio Razwardi dengan NIM 18.18399. Oke, kita mulai dengan presentasi yang pertama yang akan disampaikan oleh Mas Risandio terkait uh, isi dari terkait analisis dari responsi ini. Monggo Mas. Ya, baik, saya akan mulai dari data desainnya. Ya, terdapat beberapa kelas di mana ada ruang, tempat terpakai, dosen, jadwal, dan mata kuliah. Nah, di sini yang komponen singlenya itu yaitu ruang, dosen, dan mata kuliah, di mana ketiga kelas tersebut tidak terpipe dengan kelas yang lain. Sedangkan tempat terpakai itu terpaut dengan jadwal dengan ruang, di mana tempat terpakai itu ada data ruangannya. Dan pada tabel jadwal itu terdapat data dosen, data mata kuliah, data tempat terpakai, dan data ruang. Sehingga jadwal dan tempat terpakai menjadi tabel utama pada desain website tersebut. Baik, next. Nah, di sini ada activity diagram, singkatnya yaitu alur website tersebut. Dimulai dari login, ada pembagian menu. Saat melakukan menu pencarian, database akan diakses untuk menyediakan data-data yang ada di dalamnya. Di situ juga ada bagian dosen, di mana dosen memiliki 2 menu, yaitu menu pencarian yang notabene sama dengan menu pencarian di mahasiswa. Yang membedakan adalah di menu pemakaian, di mana pada menu pemakaian dosen diharuskan untuk menunggu persetujuan dari admin, dan ada 2 kemungkinan. Jika ditolak, maka database tidak akan mengupdate datanya. Tetapi jika permintaan diterima, dosen akan menerima notifikasi serta menyimpan database yang telah dirubah. Berikutnya, ini adalah use case-nya. Singkatnya, mahasiswa hanya menggunakan pencarian ruangan dan dosen dapat mengambil ruangan. Dan kedua aktivitas tersebut di-input oleh login. Berikut adalah desain rancangan. Ini hanya skema biasa. Lanjut, pada informasi desain, sebenarnya informasi desain ini sama seperti kelas dan activity, di mana ini menunjukkan hubungan halaman, sistem, dan alurnya. Di sini dapat ya langsung saja ke bawah. Sama seperti tadi ya, ini hanya blueprint, di mana itu ada, bisa dilihat user dan ruangan dikoneksikan pada dashboard, dan di sumber database-nya dapat diketahui keterangan kosong, terpakai, dan lantai yang dipilih. Nah, pada function design ini lebih menekankan ke fitur yang akan dipakai pada masing-masing entitas. Ya, kurang lebih sama dengan yang tadi. Sedangkan proses bisnis itu alur simpelnya, di mana mahasiswa hanya dapat mengakses fitur cari dan dosen bisa menggunakan fitur cari atau pinjam. Dan di sini hanya sistem diperuntukkan oleh website, di mana fungsinya hanya untuk akses data saja. Ya. Flowchart kurang lebih sama dengan activity dan
information diagram karena keduanya sama-sama menunjukkan alur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dapat diteruskan oleh presentator yang lain. Oke, terima kasih Mas Risandio. Itu tadi penjelasan terkait teori sekaligus analisis dari tugas akhir ini. Oh iya, untuk judul tugas akhir ini sendiri yaitu aplikasi pencarian ruangan atau pemesanan ruangan. Kemudian terkait penjelasan mengenai source code-nya akan disampaikan oleh saya sendiri. Kita langsung saja ke source code-nya. Yang pertama, oh ya di sini menggunakan kode Igniter 3, framework kode Igniter 3 dengan folder web login. Nah, yang pertama ada application. Untuk config segala macamnya mungkin tidak usah dijelaskan, langsung ke bagian controller saja di out. Nah, yang pertama ada controller out, ini berfungsi untuk mengecek terkait data login dan registration. Jadi control out itu dia mengecek terkait apakah ketika user menginputkan email dan passwordnya itu benar atau tidaknya segala macam. Jadi kita langsung mulai dari yang paling atas, public function index. Nah, jadi di sini ada form validation untuk ketika ingin login, jika user menginputkan email yang salah formatnya atau user menginputkan email yang belum terdaftar, maka dia tidak akan ditempatkan di file login, tidak akan berhasil masuk gitu. Ya, di sini ada function login. Nah, ini proses ketika untuk pengecekan tadi ya. Tuh, jadi jika if user is aktif, maksudnya ketika akunnya sudah aktif, maka dia akan dicek emailnya, kemudian role ID-nya, kemudian jika memang data email dan password yang dimasukkan itu sesuai dengan yang tadi sudah didaftarkan, maka dia akan langsung di redirect ke halaman tampilnya, maksudnya ke halaman utama. Namun jika tidak, misalnya jika ada yang salah passwordnya, maka akan muncul peringatan terkait password salah. Kemudian juga sama, jika email yang dimasukkan tidak benar, maka dia akan menampilkan pesan bahwa email belum diaktifasi dan akan di-redirect ke halaman tersebut lagi. Maksudnya dia tidak akan berubah apa-apa, hanya saja akan muncul pesan, kemudian field-nya akan kembali kosong, field login-nya. Ini untuk field registration. Registration itu kita mendaftar akun. Jadi form validation-nya diatur dulu rules-nya ketika inputannya itu name. Di mana registration ada name di sini. Nah ya. Name nih, namanya name, di bagian name, di inputnya name. Jika dia berformat require, artinya jika kosong, jika misalnya fieldnya kosong kemudian sudah dipencet registrasi, maka dia tidak akan berhasil, akan error. Begitupun jika email yang dimasukkan sudah pernah terdaftar, maka akan muncul notif bahwa email sudah pernah terdaftar. Kemudian juga untuk terkait passwordnya tidak boleh sama, maksudnya harus sama. Oke, kemudian bagian mana lagi nih yang perlu di-present, yang dijelaskan? Nah ini, if this from validation-nya dijalankan dan hasilnya salah, maka dia akan muncul ke halaman yang tersebut lagi, maksudnya ke halaman yang sama. Maksudnya gagal registrasi. Namun jika dia di run dan hasilnya true, maka dia akan menampilkan akun berhasil dibuat dan akan langsung di redirect ke bagian login lagi. Itu untuk controller out-nya. Kemudian di controller user, ini file utama, maksudnya ini utamanya home. Jadi begitu langsung diakses ke bagian user, controller user, maka akan muncul home.
di tampilan view home-nya, mana view home, user home. Nah, jadi oke, ini. Nah, terkait di sini function tampil itu untuk berfungsi untuk di bagian beranda ya. Jadi ini ketika posisi pertama kali misalnya user berhasil login, maka akan function ini yang akan dipanggil. Kemudian ini untuk menambahkan pesannya. Ya, ini bagian tambah. Jadi ketika ada inputan dari user, maka dia akan ditampilkan. Ini di halaman untuk pemanggilan halaman profile di function profile. Kemudian langsung ke view-nya saja. Tadi untuk loginnya sudah. Kemudian di user di bagian home. Ya, ini menggunakan bootstrap supaya lebih rapi. Mana? Iya, ini langsung ke index. Nah, ini status kelas. Jadi ini yang index itu halaman utamanya. Jadi di sini ada ya ini kurang lebih CSS biasa ya, hanya saja pemanggilan-pemanggilan ininya nih. Inputannya. Kemudian ada profile. Profilnya itu jadi ketika misalnya kita membuat akun, nanti di profilnya akan ditampilkan data-data dari akun tersebut yang berhasil login tadi. Kemudian user. Nah, user ini halaman untuk menginputkan pesanan kelas. Jadi ketika kita ingin memesan, maka dia akan tampil di sini. Oke. Mungkin itu saja penjelasan terkait codingannya. Mungkin bisa langsung dialihkan ke halaman ininya ya. Halaman websitenya. Mungkin terkait penjelasan halaman website bisa disampaikan oleh Mas Ika Ribera. Pada Mas Ika, silahkan. Dipersilahkan. Oke, Mas. Ya, di sini adalah tampilan utama website atau tampilan awalnya. Di tampilan ini terdapat 3 menu, yaitu menu home, about us, dan login. Mungkin bisa langsung ke login aja, Mas. Ya, di sini login terdapat masukkan NIP. Ini juga bisa menggunakan email dan tentunya menggunakan passwordnya. Di sini sebelum login terlebih dahulu harus membuat akun. Create new akun. Oke, di sini harus mengisi semua tabelnya dengan benar. Ya. Di sini juga bisa pengecekan email. Jika emailnya sembarangan, dia akan tidak bisa masuk gitu. Di sini coba Mas disalin. Nah, ya itu ada tulisan the email file. Jadi harus menggunakan email memang. bambang@gmail.com. Terus masukkan password. Di sini tuh ada pengecekan juga jika passwordnya yang dimasukkan tadi salah, dia nggak mau login. Nah. Ya, masih yang benar, Mas. Ya, setelah itu register dan ada notifikasi seperti tampilan di layar. Selamat, akun Anda telah terdaftar. Di sini bisa langsung login di sini ya. Langsung login, Mas. Login. Oke, setelah login akan masuk ke sini. Di sini terdapat dua tampilan, yaitu kelas dipakai dan kelas kosong. Kelas dipakai ini kayak ruangan yang telah dipakai, dan kelas kosong ini ruangan yang bisa disewa atau bisa di booking. Ya, mungkin bisa langsung ke pesan ruangan. Ya, di sini pesan ruangan bisa memesan ruangannya, harus mengisi nama, gedung, dan sebagainya. Ya, sesuai jadwal yang Anda inginkan gitu.
Pesan. Ya, setelah pesan, pesan tadi akan di-redirect ke tampilan dashboard-nya di sini. Ya, seperti ini. Dan di sini juga bisa melihat profile atau ya profile gitu. Oke, bisa juga di sini melakukan pencarian kelas ya. Seperti fitur di atas. Oke, bisa kembali ke dashboard lagi, Mas. Ya, ya mungkin sekian dari penjelasan tampilan website. Terima kasih. Ya, jadi itu tadi presentasi dari kami, mulai dari terkait teori dan analisis, kemudian penjelasan source code, sampai di penerapan implementasinya ke dalam bentuk website. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Bila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.